Di dunia yang terus berlari, banyak orang tahu apa yang mereka lakukan. Beberapa tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu mengapa mereka melakukannya. Dan dari segelintir orang yang tahu itu, lahirlah para pemimpin sejati. Mereka yang bukan hanya bekerja, tapi menggerakkan hati manusia. Simon Sinek menyebutnya lingkaran emas, the golden circle. Bukan teori rumit, hanya gambaran sederhana. Di tengahnya adalah why, diikuti oleh how, dan yang terluar adalah what. Namun kebanyakan dari kita menjalani hidup dari luar ke dalam, sibuk dengan apa yang dilakukan, tanpa benar-benar tahu mengapa. Padahal arah hidup bukan ditemukan di kalender, bukan di daftar target, tapi di tempat paling sunyi, di dalam diri kita sendiri. Pertanyaan why adalah cermin yang menuntut kejujuran. Kenapa aku melakukan ini? Apa yang sebenarnya aku kejar? Dan apa yang tersisa jika semua penghargaan dan angka itu hilang? Simon Sinek, melalui bukunya Start With Why, mencoba mengurai satu kegelisahan mendasar dalam hidup modern. Kenapa banyak orang terlihat sibuk, berhasil, bahkan diakui, tapi tetap merasa kosong? Buku ini bukan buku motivasi penuh teriakan, bukan pula panduan instan tentang cara menjadi pemimpin. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, lalu bertanya dengan jujur pada diri sendiri, mengapa aku melakukan semua ini? Sinek tidak menulis dari menara gading teori bisnis, melainkan dari pengamatan sederhana terhadap manusia. Ia melihat bahwa kegagalan terbesar bukan datang dari kurangnya strategi, melainkan dari hilangnya makna di balik tindakan. Dan disitulah kekuatan buku ini. Ia tidak menyuruh kita bekerja lebih keras, tidak memaksa kita menjadi lebih hebat, tetapi mengingatkan bahwa arah hidup hanya akan terasa jelas saat kita berani memulai dari satu hal paling sunyi, alasan kita sendiri. Mungkin untuk benar-benar menggerakkan orang lain, atau bahkan diri kita sendiri, kita tidak perlu menjadi orang yang baru. Kita hanya perlu mengingat mengapa kita pernah memulai. Pada awal abad ke-20, dua saudara sederhana di Ohio memiliki mimpi yang dianggap gila. Mereka bukan ilmuwan besar, bukan orang kaya, bahkan tidak punya dukungan pemerintah. Tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan. Wright bersaudara tidak terobsesi ingin terkenal karena membuat pesawat terbang. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa manusia bisa terbang. Itulah why-nya mereka. Sementara di waktu yang sama, Samuel Langley, seorang peneliti terkenal dengan dana besar dan dukungan penuh, juga berlomba menciptakan pesawat. Namun bagi Langley, tujuannya bukan membuktikan kemungkinan, tapi menjadi orang pertama yang berhasil. Ia mengejar pengakuan, bukan makna. Dan ketika Wright bersaudara berhasil terbang beberapa meter di langit yang dingin, dunia nyaris tak memperhatikan. Tapi mereka tersenyum, bukan karena pujian, melainkan karena impian kecil mereka akhirnya menjadi kenyataan. Langley berhenti, tapi Wright terus terbang. Karena orang yang memulai dengan why tidak berhenti setelah berhasil. Mereka terus berjalan karena alasan mereka tidak pernah selesai. Simon Sinek pernah menulis, orang tidak membeli apa yang kamu buat, mereka membeli mengapa kamu membuatnya. Dalam dunia modern, kita sering terjebak dalam pola kebalikannya. Kita menjual produk, ide, bahkan mimpi, tapi lupa menjual maknanya. Kita memotivasi dengan bonus, ancaman, atau ketakutan kehilangan kesempatan. Padahal itu bukan inspirasi, itu hanya transaksi. Inspirasi adalah ketika seseorang melihat dirinya di dalam perjuanganmu. Ketika orang berkata, aku juga percaya pada hal yang sama. Dan hanya mereka yang memulai dari why lah yang mampu menyalakan api itu. Banyak yang mengira kepemimpinan adalah tentang suara yang lantang, jabatan tinggi, atau kemampuan membuat strategi. Tapi Simon Sinek melihatnya lebih sederhana. Kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk menyalakan keyakinan di hati orang lain. Pemimpin sejati tidak berkata, ikuti aku. Mereka berkata, percayalah pada apa yang aku percayai. Dan orang mengikuti mereka bukan karena perintah, melainkan karena rasa percaya. Kepercayaan tidak dibangun dari kekuasaan, tapi dari keaslian. Ketika tindakanmu sejalan dengan nilai yang kamu yakini, dunia mulai melihat cahaya itu. Bukan karena kamu bersinar paling terang, tapi karena kamu tulus dari dalam. Setiap ide besar dimulai dari satu hal kecil, keyakinan bahwa sesuatu bisa lebih baik dari sekarang. Martin Luther King Jr. tidak datang ke Washington membawa rencana 10 langkah atau peta jalan politik. Ia datang membawa satu kalimat, I have a dream. Ia tidak berkata, aku punya rencana. Ia berkata, aku punya mimpi. Dan itulah kekuatan dari mengapa. Mimpi adalah bahasa universal.
Semua orang bisa memahaminya karena ia berbicara pada hati, bukan pada logika. Itulah yang membuat ribuan orang datang tanpa diundang, berdiri di bawah terik matahari, bukan karena diperintah, tapi karena terinspirasi. Mereka yang memulai dengan why mungkin berjalan lebih lambat, tapi langkah mereka lebih dalam. Mereka tidak sekedar ingin sukses, mereka ingin berarti. Dan di dunia yang terus berubah, justru mereka yang punya alasan yang jelaslah yang mampu bertahan ketika segalanya mulai goyah. Kepercayaan tidak dibangun dari janji, tapi dari pengulangan hal kecil yang dilakukan dengan niat yang sama. Ia lahir bukan dari pidato besar, tapi dari keselarasan antara kata dan tindakan. Dan hanya mereka yang hidup dengan why yang mampu menjaga keselarasan itu, karena mereka tahu kemana arah langkahnya. Simon Sinek menulis bahwa dunia modern penuh dengan kebisingan. Iklan, janji, kampanye, motivasi yang berisik, tapi tidak ada makna. Di tengah semua itu, keaslian menjadi sesuatu yang langka. Keaslian tidak bisa diciptakan dengan strategi. Ia hanya bisa muncul dari keyakinan yang sungguh-sungguh. Ketika orang melihat kamu melakukan sesuatu bukan demi perhatian, tapi karena kamu benar-benar percaya pada nilai di baliknya, mereka akan merasakannya. Dan saat kepercayaan itu tumbuh, hubungan antara kamu dan mereka berubah. Bukan lagi antara penjual dan pembeli, pemimpin dan pengikut, melainkan antara dua manusia yang percaya pada hal yang sama. Setiap gerakan besar, setiap komunitas yang bertahan lama, dibangun di atas satu fondasi, rasa percaya. Sinek menyebutnya the circle of safety, lingkaran aman di mana orang merasa dilindungi oleh makna yang sama. Bayangkan sebuah kapal di lautan. Badai datang silih berganti, ombak menghempas. Tapi awak kapal tetap tenang karena mereka percaya pada arah yang sama. Bukan karena nakoda paling kuat, tapi karena semua orang di kapal tahu mengapa mereka berlayar. Begitulah tim, organisasi, bahkan keluarga bekerja. Ketika orang tahu mengapa mereka bersama, kesulitan terasa seperti bagian dari perjalanan, bukan ancaman. Pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, mereka menciptakan pemimpin lain. Dan itu hanya terjadi ketika ada kepercayaan yang jujur. Bukan kepercayaan yang dibangun dengan janji, tapi yang lahir dari pengalaman bersama. Dari rasa bahwa nilai yang dijaga pemimpin mereka bukan sekedar kata, tapi cara hidup. Orang yang tahu why-nya tidak mudah goyah. Mereka mungkin gagal berkali-kali, tapi setiap kali jatuh, mereka bangkit di arah yang sama. Carnegie mengajarkan kehangatan dalam hubungan manusia, sementara Simon Sinek mengajarkan arah di tengah kabut keraguan. Ia percaya, konsistensi adalah bentuk cinta pada tujuan. Banyak perusahaan atau individu kehilangan arah bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena mereka lupa alasan awal mereka memulai. Mereka terjebak dalam bagaimana dan apa, hingga lupa pada mengapa. Dan begitu alasan itu hilang, semua strategi menjadi sekedar rutinitas, berjalan tanpa jiwa. Memiliki why bukan berarti semua orang akan memahami. Kadang justru itu membuatmu berbeda, bahkan disalahpahami. Tapi Simon Sinek menunjukkan sesuatu yang berani. Pemimpin sejati tidak berusaha menyenangkan semua orang. Mereka berusaha menginspirasi orang yang percaya pada hal yang sama. Apple tidak membuat produk untuk semua orang. Mereka membuat produk untuk orang yang berpikir berbeda. Dan itulah sebabnya ketika mereka berbicara, dunia mendengarkan. Bukan karena teknologinya paling hebat, tapi karena pesannya menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Kita menantang yang biasa, kita mencintai perubahan. Itu bukan slogan, itu panggilan bagi mereka yang percaya pada hal yang sama. Dan dalam dunia yang sering meniru, ketulusan seperti itu terasa langka, dan karenanya berharga. Inspirasi tidak berteriak, ia berbisik. Tapi bagi mereka yang hatinya seirama, bisikan itu cukup untuk memulai sesuatu yang besar. Orang-orang datang bukan karena disuruh, tapi karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Mereka tidak bekerja untukmu, mereka bekerja bersamamu. Dan disitulah rahasia dari setiap gerakan yang abadi. Ketika why seseorang selaras dengan why banyak orang lainnya, yang tercipta bukan sekedar organisasi, tapi keyakinan yang hidup. Kepemimpinan sejati tidak dimulai di podium, tapi di momen paling pribadi, ketika seseorang memutuskan untuk hidup berdasarkan keyakinan, bukan ketakutan. Dari keputusan sederhana itulah dunia perlahan berubah.
Simon Sinek menulis bahwa pemimpin sejati bukan orang yang punya semua jawaban. Mereka justru orang yang berani berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku percaya kita bisa menemukannya bersama." Kerendahan hati seperti ini langka. Di dunia yang menuntut citra sempurna, banyak orang memilih topeng daripada kejujuran. Tapi justru disitulah letak keindahan seorang pemimpin yang memulai dengan why. Ia tidak berusaha terlihat tak tergoyahkan. Ia memilih untuk terlihat manusiawi. Karena hanya dari hati manusia yang terbuka, inspirasi bisa mengalir. Keberanian sejati bukan tentang melangkah tanpa rasa takut, tapi tentang tetap melangkah meski takut itu masih ada. Ketika seseorang hidup berdasarkan why, sesuatu yang tak terlihat mulai menular. Semangatnya menyebar bukan lewat kata-kata, tapi lewat kehadiran. Sinek menyebutnya infinite mindset, cara berpikir tanpa akhir, di mana tujuan kita bukan menang hari ini, tapi menjaga makna agar tetap hidup untuk generasi berikutnya. Seorang pemimpin yang memiliki why tidak mengukur dirinya dari hasil cepat, melainkan dari warisan panjang yang ditinggalkan. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari target, tapi dari nilai yang terus dijaga bahkan saat tak lagi populer. Ketika ia pergi, yang tertinggal bukanlah struktur, melainkan semangat. Sebuah keyakinan bahwa setiap orang bisa membuat perbedaan kecil yang berarti besar. Pemimpin sejati tidak butuh semua orang percaya padanya. Ia hanya butuh segelintir orang yang benar-benar mengerti mengapa ia melangkah. Dari situlah gerakan lahir, bukan dari jumlah massa, tapi dari kekuatan keyakinan yang tulus. Ketika api keyakinan itu dijaga bersama, ia tidak padam, bahkan ketika sang pemimpin telah tiada. Martin Luther King Jr. tidak menulis aturan, ia menanamkan mimpi. Steve Jobs tidak menciptakan sekedar teknologi, ia menciptakan keyakinan bahwa manusia bisa mengubah dunia lewat imajinasi. Dan orang-orang mengikuti mereka bukan karena gaji atau status, tapi karena mereka percaya pada hal yang sama. Pemimpin yang hebat memberi kita sesuatu untuk dipercayai, bukan seseorang untuk diikuti. Kadang hidup membuat kita lupa. Kita begitu sibuk mencapai sesuatu hingga lupa mengapa kita mulai. Dan di saat itulah, pertanyaan sederhana ini menjadi kompas. Kenapa aku melakukan ini? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban instan. Ia cukup diresapi, perlahan. Karena jawaban sejati tidak datang dari kepala, tapi dari hati. Jika kau menemukannya, semua hal di hidupmu berubah arah. Pekerjaanmu bukan lagi beban, tapi panggilan. Kelelahanmu bukan lagi tanda menyerah, tapi bukti perjalanan. Dan kegagalanmu bukan lagi akhir, tapi pengingat untuk kembali pada alasan awalmu. Simon Sinek menulis bahwa pemimpin sejati bukan yang membawa obor besar, tapi yang menyalakan lilin kecil di hati orang lain. Karena cahaya yang dibagikan tidak pernah berkurang, ia justru membuat dunia sedikit lebih terang. Mungkin itu sebabnya kita mencintai mereka yang tahu mengapa. Mereka membuat kita percaya bahwa bekerja bisa berarti, bahwa hidup bisa lebih dari sekedar rutinitas, bahwa kita pun bisa meninggalkan sesuatu, walau kecil, yang tetap menyala lama setelah kita tiada. Dan di sanalah letak keajaiban mengapa. Ia bukan tujuan untuk ditemukan, tapi arah untuk dijaga. Arah yang menuntun kita pulang kepada hal-hal yang benar-benar penting dan kepada versi terbaik dari diri kita sendiri. Mulailah dengan mengapa. Bukan karena itu membuatmu lebih sukses, tapi karena itu membuatmu lebih hidup.